Bambang Mustari Sadino, atau yang kerap dipanggil Om Bob, adalah seorang pengusaha sukses Indonesia. Beliau meninggal pada 19 Januari 2015 di usianya yang sudah 81 tahun. Sukses mendirikan kerajaan agrobisnis, beliau juga dikenal sebagai orang yang nyentrik, dan ini 10 kata motivasi sukses dari Bob. Bob Sadino selalu mengatakan bahwa dirinya sukses karena ia goblok. Maksudnya gimana tuh? Memang, salah satu alasan mengapa Om Bob sangat dikenal adalah karena opininya yang keras terhadap pendidikan perguruan tinggi. Pada usia 19 tahun, Bob yang ditinggalkan orang tuanya karena wafat, mendadak kaya karena mewarisi harta orang tuanya. Ia tidak memilih untuk berkuliah, malahan ia memilih untuk berkeliling dunia. Ia menetap cukup lama di Amsterdam, lalu pindah ke Hamburg, Jerman. Kurang lebih 9 tahun Bob hidup di Eropa, bekerja sebagai karyawan di Jakarta Lloyd, perusahaan ekspedisi Belanda, sebelum akhirnya pulang ke tanah air dan memulai usaha. Jadi bisa dibilang, Bob tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah dan langsung terjun berkarir. Dalam sebuah wawancara, Bob pernah berkata bahwa ia merasa beruntung tidak tamat kuliah. Menurutnya, bangku kuliah itu hanya akan mengantarkan orang menjadi karyawan. Ia bilang, di kampus, mahasiswa itu ibarat pemulung, memunguti sampah-sampah yang akhirnya memenuhi otak mereka. Makin belajar, otak makin penuh. Tapi jangan salah, Bob juga bilang, tapi kalau ngomongin apakah belajar itu perlu, saya nggak pernah bilang belajar itu nggak perlu. Dan memang, belajar itu susah. Maksud dari Om Bob adalah kamu nggak boleh berhenti belajar, tapi nggak harus terpatok pada jenjang pendidikan, karena belajar bisa dari manapun. Motivasi berikutnya dari Om Bob adalah untuk fokus. Ini mudah dikatakan, tapi sulit dilakukan. Berbeda dengan beberapa nama besar lain seperti Sandiaga Uno atau William Tanu, yang bisnisnya merambah banyak sektor, Bob Sadino berfokus hanya pada agrobisnis, alias bisnis pangan, baik itu dari peternakan ataupun dari pertanian. Almarhum Bob Sadino pernah berkata, orang pintar sering meremehkan kata fokus, sebab mereka mampu mengerjakan berbagai hal sekaligus. Orang goblok tidak punya kegiatan lain, jadi fokus dengan bisnisnya. Ucapan Bob Sadino ini mungkin kini terbukti ada benarnya. Sebab nyatanya sudah banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa multitasking itu menurunkan efektivitas kerja. Orang cenderung bekerja lebih efektif jika hanya ada satu job desk yang jadi tanggung jawabnya. Tapi apakah mudah untuk berfokus pada satu hal saja? Jawabannya tentu tidak. Sebab manusia itu kompleks. Nyatanya hanya segelintir orang yang benar-benar bisa fokus pada bidangnya. Bagaimana denganmu? Sudah ada bidang yang fokus kamu tekuni? Nah, kamu yang punya cita-cita atau ingin usaha, Om Bob bilang segera kerjakan. Jangan takut. Untuk kata motivasi yang kali ini, mungkin kamu sudah sering dengar, karena Bob sudah sering mengatakannya di berbagai media. Orang goblok itu nggak akan banyak mikir, yang penting melangkah. Orang pinter kebanyakan mikir, jadi nggak melangkah. Atau ini, orang pintar mikir ribuan mil, jadi rasanya berat. Saya nggak, melangkah saja, ngapain mikir? Jika kamu pernah mendengar ini, jangan terus ditelan mentah-mentah. Semua keputusan tidak dipikir, asal diambil, terus menyesal jika gagal di akhir. Maksud dari kata-kata motivasi Bob Sadino ini adalah jangan terlalu cemas mempersiapkan semuanya. Ide tidak perlu terlalu sempurna. Seperlunya saja, yang penting ada aksinya. Kuncinya adalah berani mencoba. Memang, cenderung kamu tahu banyak hal, cenderung memprediksi apa saja masalah yang kiranya menghadang. Tapi itu bukan hal buruk. Yang menjadi hal buruk adalah jika kamu hanya menghabiskan waktu untuk cemas memikirkan masalah yang mungkin dihadapi. Padahal kalau tidak dicoba, tidak akan ada yang tahu nanti ada apa kan? Poin yang ini masih berkaitan dengan poin sebelumnya. Buat Bob Sadino, rencana adalah bencana. Bob Sadino awalnya bekerja di perusahaan ekspedisi di Eropa. Istrinya adalah pegawai Bank Indonesia New York. Mereka berdua bisa dibilang hidup sangat berkecukupan. Tapi suatu hari Bob berkata pada istrinya,
ia akan resign dari kantornya. Mereka berencana pulang ke Indonesia dengan membawa 2 mobil mewah. Mobil yang pertama dijual untuk membeli sebidang tanah, dan satunya sebagai modal usaha sewa mobil. Tapi naasnya, tak lama mobil itu rusak karena kecelakaan. Dari yang tadinya orang kaya, Bob berubah menjadi tak punya apa-apa. Dari cerita tadi, kamu bisa belajar bahwa tidak ada yang namanya rencana sempurna. Semua bisa terjadi dalam sekejap. Bob pernah berkata, rencana itu cuma berlaku buat mereka yang belajar manajemen. Dari A, B, C, D, sampai Z. Padahal, dalam bisnis, tidak ada yang seperti itu. Bisnis tidak mungkin lurus dan runut saja. Tapi sayangnya di sekolah kita sudah terlalu sering diajarkan bikin rencana. Lalu apakah tidak perlu rencana dalam memulai usaha? Tentu tidak begitu. Tapi yang terpenting, pastikan kamu benar-benar memulai usahamu. Jangan terpaku membuat rencana saja. Bob Sadino pernah berkata, jangan miliki tujuan. Kata-kata ini jangan ditelan mentah-mentah. Simak dulu maksudnya. Om Bob memang pernah mengatakan, dengan memiliki tujuan, orang akan terpaku pada satu titik. Padahal ia mungkin bisa melebihi itu. Jadi sayang dong kemampuan saya jika dipaku oleh tujuan. Memang, jika kamu lihat Bob Sadino sudah menjadi pemilik bisnis pertanian yang sangat besar di Indonesia. Tapi ia mengaku bahwa itu terjadi begitu saja. Ia hanya memanfaatkan kesempatan apa saja yang ada untuk berkembang. Dimulai yang tadinya berjualan telur ayam door to door, pelanggan ramai, mulai buka lapak, pembeli makin banyak, membesarkan peternakan, mengembangkan bisnis daging ayam. Kemudian makin besar, merambah pertanian hidroponik, lalu buka supermarket, pabrik daging olahan, hingga menjadi perusahaan besar seperti sekarang. Jadi kamu jangan salah kaprah. Maksud Om Bob adalah jika ada kesempatan berkembang, ambil. Jangan puas dengan posisimu sekarang, meski mungkin usahamu sudah pada tahap stabil. Motivasi Om Bob yang keenam mungkin sudah jadi rahasia umum. Jangan takut gagal kalau kamu mau sukses. Jangan kamu kira Bob Sadino sukses begitu saja mendirikan perusahaan agrobisnisnya. Ia terlebih dahulu merasakan namanya gagal. Mulai dari kecelakaan yang membuat sewaan mobilnya tutup, menjadi kuli bangunan dengan upah tidak cukup, dan menjajakan telur door to door, semuanya ia rasakan. Gagal sudah menjadi makanan sehari-harinya, sebelum akhirnya bisa sukses. Kata Om Bob, orang sudah terlalu terbiasa berpikir secara linier. Kalau mau usaha, pasti mencari untung, mencari berhasil. Padahal dalam usaha itu, ya pasti ada rugi dan gagal toh. Bagi kamu yang mau berhasil, justru cari kegagalan sebanyak-banyaknya. Sebab keberhasilan itu hanyalah sebuah titik di puncak gunung kegagalan. Jadi intinya, jika usahamu saat ini belum berbuah sesuatu, jangan mudah patah semangat. Belajar dari pengalaman untuk menjadi pijakan meraih kesuksesan. Meski tidak suka dengan sekolah, Bob tidak berhenti belajar. Belajar bisa dari manapun, termasuk ayam. Jarang ada yang tahu Bob Sadino juga pernah merasa stres. Setelah kecelakaan mobilnya, ia terpaksa menjadi kuli bangunan. Sayangnya upahnya jauh dari kata cukup untuk hidup bersama istri. Bob sempat merasa stres. Salah seorang temannya, Sri Mulyono Herlambang, menyarankan Bob untuk memelihara ayam, dengan harapan ayam itu bisa membuatnya sedikit lupa dengan stres. Dari ayam peliharaannya ini, Bob jadi menyadari sesuatu. Ia bertanya-tanya, mengapa telur yang ada di pasaran Indonesia berbeda dengan telur yang biasa ia makan di Eropa. Dari situ ia belajar bahwa ayam petelur beda dengan ayam lokal Indonesia. Ia pun bekerja sama dengan temannya mendatangkan ayam petelur ini. Kemudian Bob menjajakannya door to door ke warga. Tapi banyak yang menolak. Dari situ ia belajar bahwa tiap produk ada pasarnya sendiri. Ia kemudian menjajakan telurnya ke ekspatriat yang ternyata sangat senang karena biasa memakan telur itu di kampung halamannya. Bob selalu belajar dari kegagalan, orang lain, lingkungan, bahkan seekor ayam. Dengan mempelajari sekitarmu, kamu akan temukan banyak sekali potensi yang mungkin belum dieksplorasi. Sebetulnya, jika kamu menjadikan Om Bob sebagai panutan, intinya ada pada 3 hal saja. Berani ambil risiko, terus belajar, dan mulai dari sekarang.
Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan like dan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, share, dan subscribe juga supaya nggak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa!